Selamat pagi dan shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Pagi ini adalah kesempatan yang indah untuk datang kepada Tuhan, memulai hari bersama Dia dalam doa dan penyembahan. Sebelum kita masuk dalam hadiratnya, mari kita ambil waktu sejenak untuk mempersiapkan diri. Meskipun ibadah ini online, mari kita tetap berpakaian rapi dan hadir dengan hormat seperti kita datang langsung ke rumah Tuhan. Biarlah pagi ini bukan hanya tubuh kita yang bangun, tetapi juga roh kita dibangkitkan kembali oleh kasih-Nya. Selamat mengikuti ibadah pagi ini, kiranya hadirat Tuhan memenuhi rumah dan hati kita masing-masing. Shalom, puji Tuhan kembali kita berjumpa pagi hari ini. Kita mengucap syukur Tuhan baik. Tuhan memberikan kita kesehatan, kekuatan, serta kehidupan yang baru. Kita percaya kalau kita masih hidup di dunia ini, berarti ada kebaikan Tuhan dan ada rencana Tuhan yang diberikan bagi kita, dan mari kita selesaikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita akan bersaat teduh pada hari ini. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami, bukan hanya yang lalu tetapi sampai tadi malam. Dan saat ini kami sudah kembali bisa ada. Kami katakan semua karena anugerah dan penyertaan-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami boleh selalu memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Sekali lagi penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu bukan karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu
kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi kita katakan kasih dan sayang-Mu. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Buat hari ini kembali kami boleh membawa hidup kami masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian yang kedua. Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan sungguh mulia. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tidak bersyarat, sungguh luar biasa, tak seperti cinta yang ada di dunia ini. Haleluya. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku,
ku sujud dan berterima kasih dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari bermazmur. Oh, haleluya. Kami bersyukur, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Pujilah Dia, haleluya, haleluya. Kami bermazmur bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan bersaat teduh, kita akan membaca firman Tuhan. Dan dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat ke-11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Ya. Saudara, inilah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi, waktu kita membaca firman Tuhan, kita diingatkan bagaimana kasih Tuhan tidak bersyarat. Kasih Tuhan tidak seperti kasih yang ada di dunia ini. Dia sudah lebih dulu memberikan yang terbaik bagi kita. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, yang bisa tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dia juga mengerti kita manusia masih lemah dengan darah dan daging kita, yang seringkali keinginan daging itu menguasai hidup kita, yang sering lupa akan Tuhan, hidup jauh dari Tuhan, atau bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Dia tidak berubah, sekalipun dia tahu kehidupan kita yang tidak sempurna, yang tidak baik di hadapan Tuhan. Tetapi dia tetap memberikan rancangan yang baik bagi kita. Dia memberikan rancangan damai sejahtera. Rancangan yang terbaik bagi kita. Inilah harapan kita buat masa depan kita. Ketika kita menjadi anak Tuhan. Ketika kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Maka kehidupan kita akan baik adanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau hari ini mungkin Bapak Ibu lupa, firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kepada kita betapa kita sangat beruntung menjadi anak-anak Tuhan sebagai orang percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan memberi lebih daripada apa yang kita perlu. Dia menyediakan masa depan bagi kita. Dan dia bukan hanya menyediakan masa depan, tetapi juga dia menolong kehidupan kita hari ini. Jadi kalau hari ini atau keadaan Bapak Ibu sedang merasakan suasana hati yang galau, atau mungkin susah karena masalah, persoalan, keadaan yang Bapak Ibu hadapi, baik pribadi, keluarga, pekerjaan, atau kehidupan, seringkali ini membuat kita menjadi lemah, tidak semangat, ya, dan akhirnya akan menimbul keputusasaan, seolah tidak ada harapan. Tapi hari ini kita sudah membaca firman Tuhan. Kita dikuatkan bahwa mari bangkit dan percaya. Masalah kita, kelemahan kita, kesakitan kita, tantangan kita. Tuhan sanggup untuk memberikan kita kekuatan untuk kita menghadapinya, melewatinya, dan kita pasti menang. Karena Tuhan yang menguatkan kita. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memberikan harapan kepada kita. Dia memberikan rencana yang baik bagi kita. Yang percaya boleh katakan amin. Ya.
Dan Bapak Ibu Saudara, jangan lupa juga Rasul Paulus mengatakan di dalam Filipi pasal keempat ayat yang ke-13 yang mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya, artinya kita harus percaya kepada Tuhan, masalah apapun kita bisa hadapi. Jadi waktu kita meneteskan air mata, kita bukan hanya sedih, tetapi kita percaya air mata ini Tuhan tahu, Tuhan tampung, dan kita pasti akan bangkit, kita akan hilang rasa sedih ini. Pikiran-pikiran yang berat, yang memusingkan kita, yang seolah-olah kita tidak sanggup, hari ini kita lebih percaya kepada firman Tuhan yang mengatakan segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Karena kekuatan Tuhan, maka kita bisa menanggung segala susah kita. Bukan artinya kita berdiam diri, tapi coba cari usaha bagaimana menyelesaikan yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau misalkan saya kasih contoh, kalau orang lapar, ya, lalu berdoa, Tuhan berikanlah aku makan hari ini. Itu kita berdoa baik Bapak Ibu Saudara. Tuhan pasti akan pelihara kita. Tetapi kita harus bergerak. Entah mungkin Bapak Ibu harus melangkah keluar. Lalu Bapak Ibu mengerjakan sesuatu. Ya. Kalau saya menyaksikan di media sosial, ya, di luar negeri orang yang melakukan perbuatan menolong. Ya, nggak perlu diminta. Tapi ada pemberian kasih dari orang-orang yang ditolong. Jadi kalau Bapak Ibu dengan tulus hati bekerja, ya, berusaha, maka lapar itu akan hilang. Karena apa? Akan dapat makanan dan akhirnya kita nggak lapar lagi. Artinya memang kita nggak berdiam diri. Kalau kita punya masalah, ada teman, ya, mungkin seringkali ada kesalahpahaman. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, kami berdoa supaya kami boleh kembali rukun, supaya kami kembali berteman baik, supaya kami boleh bisa saling tolong menolong. Saudara nggak bisa nunggu. Saudara harus datengin teman itu dan saudara harus berkata, maafkan saya salah dan saya minta maaf. Itu adalah bagian yang harus kita kerjakan. Itulah kekuatan yang Tuhan berikan. Jangan pikir kalau kita sedang punya masalah, lalu seolah-olah masalah itu akan selesai tanpa kita melakukan sesuatu. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus ada bagian yang kita kerjakan dengan percaya kepada Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin punya anak-anak, ya, pengen anak-anak kita mendapatkan nilai yang bagus atau mereka bisa mengerti pelajaran di sekolah. Bukan soal nilai sebenarnya, supaya mereka pintar sehingga mereka mampu mandiri dan punya masa depan yang baik, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau anak itu mereka kadang-kadang kan anak-anak itu lebih suka main, ya, daripada belajar, ya. Bapak Ibu seringkali kan mungkin teriak-teriak, bentak-bentak anak-anak, nggak ada gunanya Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Bentak-bentak, marah-marah, itu anak malah mungkin makin bingung dia, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, justru Tuhan kasih hikmat kepada kita sebagai orang tua. Kalau memang anak kita mau pintar, anak kita mau berhasil, punya masa depan yang baik, pertama kita berdoa dulu. Tuhan, saya mau anak saya diberkati Tuhan, supaya dia diberikan akal budi, supaya dia diberikan sifat yang baik dan dengar-dengaran. Lalu sebagai orang tua, ya, kita harus perhatian. Banyak yang saya lihat adalah orang tua tuh selalu marah-marah. Sebenarnya ini nggak adil buat anak-anak. Saya mengingatkan buat orang tua. Kalau kita punya waktu yang cukup sama anak kita bisa punya waktu untuk pendahuluan. Kita ajak dia ngobrol dulu. Jadi jangan dia lihat kita seperti ketakutan, seolah-olah ancaman buat dia. Wah, ini pasti diperintah, wah ini pasti dimarahin. Tapi jadilah orang tua yang disayangi sama anaknya. Jadi nyatakan kasih sayang dulu sama anaknya. Ajak dia untuk bicara gitu. Bilang kalau misalnya, ayo kita belajar sama-sama. Ayo kalau kamu ada kesulitan, ayo papa bantu atau mama bantu gitu. Karena memang anak itu sebenarnya pasti punya sifat yang baik. Ya, tetapi orang tua kadang-kadang pengennya instan.
Anaknya pengen pinter, tapi dia nggak ini. Saudara yang kasih Tuhan, dari renungan kita hari ini, bahwa kita punya masa depan yang baik dan Tuhan memberikan kita kemampuan untuk menanggung masalah kita. Itulah kasih Tuhan di bulan Agustus, di bulan kemerdekaan ini. Bahwa sesungguhnya hidup kita sebagai anak Tuhan adalah kehidupan yang berbahagia, kehidupan yang diberkati Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Mari rendahkan hati, selesaikan masalah. Lebih baik rendah hati, lebih baik minta maaf sama orang daripada hubungan kita jauh dari Tuhan atau jauh dari renggang ya dengan sesama kita. Saudara yang sudah berdoa sekian lama, Tuhan supaya saya bisa bersahabat lagi sama dia, ini waktunya. Saudara harus ambil sikap, ambil langkah, bertindak dengan iman. Berdoa, Tuhan saya mau berdamai dengan dia. Dan dengan pertolongan Tuhan, saudara pasti akan menikmati hasilnya karena Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati kita. Ya. Akhirnya saya cuma mau berkata, tetaplah semangat di dalam Tuhan. Jangan kecewa dengan masalah, jangan kalah dengan kesusahanmu hari ini. Ada Tuhan yang besar, yang selalu baik dan menolong kehidupan kita sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, mari kita akan menutup saat teduh hari ini, Rabu Teduh, dengan doa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami boleh diingatkan bahwa Tuhan selalu punya rencana yang baik. Dan kami hidup di dunia ini sebagai anak Tuhan, kami mau melakukan apa yang Tuhan ingin kami kerjakan. Tuhan sudah kasih rencana yang baik bagi kami terima. Dan oleh sebab itu, kami harus lakukan bagian kami. Berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk boleh hidup melakukan kebenaran Tuhan. Dengan rasa takut dan hormat kepada Tuhan, maka kami akan terima kehidupan yang baik di dunia ini. Setiap masalah dapat kami selesaikan, setiap kebutuhan akan kami peroleh. Semua karena anugerah daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini dan kami serahkan kehidupan kami selanjutnya dalam pimpinan-Mu, dalam perlindungan-Mu, dan kami mau diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom.